Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mela Andeni dengan NIM 12010623339, mahasiswi semester 5 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasri Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai bagaimana cara menjualkan sebuah produk pada satu kelompok yang ada. Simak video ini ya. Seorang pebisnis memiliki target dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para klien atau pelanggannya. Tentunya agar target tersebut tercapai dengan sukses, sehingga keahlian dalam menjual produk sangat penting bagi wirausahawan. Menjual merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dalam dunia usaha atau bisnis. Alat yang dipakai untuk menjual salah satunya adalah komunikasi. Dengan kata lain, dalam konteks bisnis, menjual merupakan bagian dari komunikasi bisnis yang efektif digunakan oleh perusahaan atau pebisnis. Menjual merupakan kemampuan atau kecakapan dalam seni berdagang dan hidup untuk mempengaruhi orang lain membeli barang yang ditawarkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak, meskipun sebelumnya orang yang diberi penawaran tersebut tidak pernah berpikir untuk membeli. Kemudian seorang penjual disebut profesional apabila memiliki beberapa hal berikut. Yang pertama, memuaskan dalam menjual. Yang kedua, bangga dengan pekerjaan menjual. Yang ketiga, memiliki etika dalam menjual. Yang keempat, terampil dalam menjual. Yang kelima, memiliki pengetahuan menjual. Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, senang belajar sehingga tidak tertinggal dalam pengetahuan. Yang kedelapan, merdeka secara pribadi. Yang kesembilan, sangat paham bila pekerjaan menjual itu adalah melayani. Kemudian, untuk dapat menjual secara efektif, penjual haruslah punya kepribadian berikut. Yang pertama, selalu gembira, lurus hati dan disiplin, bijaksana, sopan santun, periang, mudah bergaul, penuh inisiatif, tidak putus asa, ketajaman daya ingat, dan penuh perhatian. Agar terlihat segar, menarik, dan simpatik dalam menjual, seorang penjual hendaklah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, sehat. Yang kedua, berbadan tegap. Yang ketiga, mudah tersenyum. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, ceria dan ramah. Yang keenam, mata berbinar. Yang ketujuh, nafas segar. Dan pakaian rapi, bersih, dan pantas. Terdapat 5 teknik dalam menjual, yaitu menggunakan teknik AIDAS. Yang pertama, attention atau perhatian. Penjual membuat calon pembeli memperhatikan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, interest atau minat. Penjual mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Yang ketiga, desire atau keinginan. Penjual meyakinkan calon pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang didapat calon pembeli dengan membeli produk yang ditawarkan. Yang keempat, action atau tindakan. Penjual meyakinkan calon pembeli bahwa dengan membeli produk atau jasa yang ditawarkan merupakan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, satisfaction atau kepuasan. Penjual mengarahkan, membimbing, dan memberi petunjuk tentang kegunaan maupun efek samping dari produksi yang ditawarkan. Kemudian, agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat, maka produsen perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ketahui target pasar sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk. Di sini kita harus benar-benar mengenali pasar serta kuasai target pasar kita. Yaitu dengan cara melakukan riset siapa yang menjadi target pasar kita. Semakin spesifik target pasar, semakin besar peluang kita untuk sukses. Contohnya, jika saya bergerak di bagian pakaian remaja perempuan, maka saya dapat menargetkan pasar dengan penyesuaian pada produk yang saya jualkan, yaitu seperti perempuan yang masih sekolah dan berumur 12 sampai dengan 18 tahun. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Seperti yang telah kita ketahui bahwa media sosial ini merupakan alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya.
Contohnya saya mempromosikan pakaian remaja perempuan saya tadi di beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan berbagai macam sosial media yang dapat kita gunakan untuk berjualan seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Kemudian, meminta orang terdekat untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Apabila pelayanan kita baik, maka pembeli akan puas untuk berbelanja lagi dan pembeli akan merekomendasikan produk kita kepada teman-teman. Baiklah, adapun kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua ini yaitu agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat, maka seorang produsen perlu memperhatikan beberapa langkah. Langkah pertama yang dapat dilakukannya itu melakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Kemudian, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju bahwa media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Kemudian memberi insentif untuk rekomendasi sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Kemudian untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, kemudian langkah yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai rumusan masalah yang kedua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.